Perkenalkan, kami dari kelompok Jermani mendapat tugas mata pelajaran PPKN oleh pembimbing Bu Titik tentang seputar negara Jerman. Berikut hasil kerja kelompok kami. Guten Tag, ich bin Ananda Putri, Nama 12. Guten Tag, ich bin Melinda, Nama 18. Guten Tag, ich bin Nadia Zahra, Nama 20. Guten Tag, ich bin Ingrid Protonatiko, Nama 24. Guten Tag, ich bin Sarah Putri, Nama 27. Guten Tag, ich bin Janita Nurani, Nama 28. By the way, observation, where you want to go, guys? I still don't know where I want to go. Oh, that's very good. How about you, Farah? I continue my study in this city. How about you, dear? I continue my working in Germany. Why are you Jerman merupakan sebuah negara yang letaknya di Eropa Tengah. Di sebelah utara negara ini berbatasan langsung dengan negara Denmark dan Laut Baltik. Di sebelah timur berbatasan langsung dengan negara Polandia dan Republik Ceko. Di sebelah selatan berbatasan langsung dengan negara Swiss dan Austria. Sedangkan di sebelah barat berbatasan langsung dengan negara Belanda, Luxembourg, dan Prancis. Nama resmi dari negara Jerman adalah Federal Republic of Germany. Pemerintahannya mengadopsi sistem federal parlementer republik dengan seorang kanselir sebagai pemimpin pemerintahan. Luas negara ini mencapai 357.000 km persegi yang terbagi menjadi 16 negara bagian. Berlin merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di negara ini. Jerman merupakan negara dengan penduduk terbanyak di benua Eropa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk negara ini mencapai 83,3 juta jiwa. Penduduk Jerman mayoritas merupakan etnis Jerman asli. Adapun beberapa etnis minoritas yang menjadi warga negara Jerman adalah etnis Yahudi, Turki, hingga Denmark. Sejak zaman dulu, Jerman selalu memegang peranan penting dalam perkembangan dunia, mulai dari zaman Renaissance hingga era modern. Salah satu momen paling penting bagi kebangkitan bangsa Jerman adalah peristiwa Aufklärung. Istilah Aufklärung dalam bahasa Jerman berarti pencerahan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1695 sampai 1815. Meskipun sama-sama disebut pencerahan, ternyata Renaissance dan Aufklärung berbeda. Di masa Renaissance, kesadaran akan kemampuan akal manusia sudah berkembang, tetapi hal tersebut hanya menghasilkan kemajuan di bidang humaniora, filsafat, seni, sastra, dan hukum. Pada zaman Renaissance ini, perubahan di bidang ekonomi belum mampu dikembangkan. Melalui slogan Sapere Aude yang berarti beranilah berpikir sendiri, Immanuel Kant, seorang filsuf asal Jerman, mengajak orang-orang untuk semakin berani dan bebas menggunakan akalnya. Menurut Kant, manusia masih belum yakin akan kemampuan akalnya untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan di dunia. Jika manusia belum mampu melakukan hal tersebut, itu berarti bahwa manusia tersebut belum dewasa. Pada masa Aufklärung inilah Jerman mulai memasuki era industrialisasi. Pada masa ini pula, perekonomian dan perkembangan teknologi di Jerman tumbuh pesat. Jerman menjelma menjadi kiblat inovasi-inovasi baru di bidang teknologi dan sekaligus menjadi pengglobal ekonomi. Berbicara mengenai ekonomi, perekonomian negara ini sangat kuat dan stabil. Pada tahun 2020, perekonomian Jerman menjadi yang terbesar di Eropa, sekaligus terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat, China, dan Jepang. Nilai PDB Jerman pada tahun 2020 mencapai 3,9 triliun dolar Amerika. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun 2019 yang mencapai 4,5 triliun dolar Amerika. Hal tersebut akibat adanya pandemi COVID-19.
Dengan besaran tersebut, PDB Jerman besarnya 4 kali lipat daripada PDB Indonesia yang hanya sekitar 1 triliun dolar. Jerman mengandalkan sektor jasa dan industrinya untuk menopang perekonomian negaranya. Berdasarkan majalah Fortune Global, 37 dari 500 perusahaan dengan penghasilan terbesar di dunia berasal dari Jerman. Ketiga 7 perusahaan multinasional tersebut berkutat berbagai bidang, mulai dari otomotif, aparel, teknologi elektronik dan jasa kurir, asuransi, hingga farmasi. Dengan kekuatan perindustriannya yang sangat besar, pada tahun 2003 hingga 2008, Jerman dinobatkan menjadi negara eksportir terbesar di dunia. Ketika itu, nilai ekspor Jerman mencapai 1,3 triliun dolar Amerika. Di tahun 2019, total ekspor Jerman mengalami penurunan ke posisi ketiga setelah Tiongkok dan Amerika Serikat. Di bidang otomotif, muncul perusahaan kawakan seperti BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche, hingga Audi. Meskipun sudah 1 abad berlalu, perusahaan otomotif Jerman masih terus berjaya meskipun digempur oleh perusahaan-perusahaan otomotif asal Jepang maupun Korea. Dengan menawarkan teknologi yang berkelas dan memanfaatkan brand premium yang mereka miliki, perusahaan-perusahaan otomotif asal Jerman tersebut bisa terus bertahan dengan menyasar pasar premium. Selain itu, perusahaan-perusahaan Jerman juga menguasai bisnis aparel dan pakaian. Sekarang ini, siapa yang tidak tahu dengan merek pakaian Adidas, Puma, Hugo, ataupun Jack Wolfskin? Aparel Adidas dan Puma kini menjelma menjadi aparel olahraga terbesar di dunia. Kedua aparel tersebut mampu untuk menyponsori klub-klub besar sepak bola seperti Real Madrid, Manchester United, Arsenal, hingga Juventus. Beberapa kota besar yang menjadi bisnis industri dan perusahaan multinasional di Jerman adalah Berlin, München, Stuttgart, Köln, Bremen, dan Hamburg. Kota Hamburg ini menjadi basis industri pesawat terbang Jerman, yaitu Mercedes Volkswagen. Inti industri pesawat tersebutlah Bapak Baharudin Yusuf Habibie pernah menjabat sebagai wakil presiden perusahaan. Dengan negara Jerman pula, beberapa temuan Habibie mengenai teknologi pesawat terbang mendapatkan hak patennya. Salah satunya adalah teori Habibie. Teori ini menjelaskan mengenai keretakan bagian tubuh pesawat terbang akibat beban barat atau crack location di tubuh pesawat terbang. Berkat teori tersebut, Habibie mendapatkan julukan Mr. Crack dan mendapatkan anugerah warga negara kehormatan Jerman. Sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan Jerman kepada warga negara asing. Selain itu, mempunyai kekuatan di bidang ekonomi dan teknologi, negara ini juga mempunyai kekuatan yang besar di bidang diplomatik. Jerman menjadi negara kunci terbentuknya Uni Eropa, G8 maupun G20. Namun kejayaan Jerman yang diperoleh sekarang ini didapatkan dengan jalan yang berliku. Negara ini beberapa kali mengalami keterpurukan, mulai dari kekalahan di Perang Dunia Pertama dan kedua, terpecahnya Jerman menjadi 2 wilayah, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Pada tahun 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur kembali bersatu. Selain itu, perkembangan negara ini semakin cepat. Tak hanya bisa di sektor ekonomi, melainkan hampir semua sektor kehidupan, mulai dari ilmu pengetahuan, sosial, budaya, maupun politik. That's why I'm interested in countries that have advanced technology.